Hai, kami dari kelompok 5 akan membahas materi gaya dan gerak untuk hukum Newton pertama dan hukum Newton kedua. Nah, sebelum kita masuk ke video pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Anggun Lestari, yang kedua ada Nurul Yulia Rizky Lubis, yang ketiga ada Nabila Kosi Barubarus, dan yang terakhir ada Awanis Nabilah Nisa. Soal yang pertama, dua buah vektor gaya masing-masing bernilai 8n dan 4n, saling mengapit sudut 120 derajat. Tentukan besar resultan kedua vektor tersebut. Penyelesaiannya diketahui F1 sama dengan 8n, F2 sama dengan 4n, A sama dengan 120 derajat. Yang ditanya berapakah besar resultan kedua vektor tersebut? Langsung saja kita masuk ke rumusnya. R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos A. R sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 dikali 8 dikali 4 dikali cos 120 derajat. Hasilnya adalah R sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 dikali 8 dikali 4 dikali min 0,5. Min 0,5 dapat dari mana? Dapat dari cos 120 derajat. Selanjutnya R sama dengan akar 64 ditambah 16 dikurang 32. R sama dengan akar 48. Hasil akhirnya adalah R sama dengan akar 16 kali 3, yang dimana jika disederhanakan hasilnya adalah 4 akar 3 Newton. Soal yang kedua, jika sebuah truk dengan massa 3 ton dalam keadaan diam, kemudian melaju selama 30 detik dengan kecepatan 18 km per jam, berapakah gaya yang dibutuhkan truk? Penyelesaiannya adalah diketahui M sama dengan 3 ton, yang artinya dimana sama dengan 3000 kg. V1 sama dengan 0, V2 sama dengan 18 km per jam atau 5 meter per sekon. T-nya sama dengan 30 detik. Yang ditanya berapakah gaya yang dibutuhkan truk? Baik, pertama cari nilai percepatannya terlebih dahulu. Dengan rumus A sama dengan V1 dikurang V2 dibagi T. Kita masukkan angkanya. A sama dengan 5 dikurang 0 dibagi 30. A sama dengan 5 dibagi 30, yang dimana hasil akhirnya adalah 1/6 meter sekon kuadrat. Kemudian masuk ke rumus gaya dengan cara berikut ini. F sama dengan M kali A. F sama dengan 3000 dikali 1/6. F sama dengan 500 Newton. Contoh soal yang ketiga, benda bermassa 15 kg berada di atas lantai kasar ditarik oleh gaya sebesar 30 Newton ke arah kanan. Tentukan besarnya gaya normal jika menggunakan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Penyelesaiannya diketahui M sama dengan 15 kg, F sama dengan 25 Newton, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya, berapakah besar gaya normal? Kita masuk ke rumusnya. F sama dengan 0, N dikurang W sama dengan 0. N dikurang M kali G sama dengan 0. Kita masukkan angkanya. N dikurang 15 kali 10 sama dengan 0. N dikurang 150 sama dengan 0.
yang dimana N adalah hasilnya 150 Newton. Jadi besar gaya normal pada benda tersebut adalah sebesar 150 Newton. Perhatikan gambar berikut ini. Seekor ikan bermasa 1 kg tergantung pada tail tali. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka besar tegangan tali adalah penyelesaian massa sama dengan 1 kg dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya tegangan tali. Jadi D sigma F sama dengan 0. T dikurang W sama dengan 0. T sama dengan W. Maka T sama dengan M dikali G, di mana M sama dengan 1 kg dan G 10 meter per sekon kuadrat. Maka 1 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 20 Newton. Jadi besar tegangan pada tali tersebut adalah sebesar 20 Newton. Mobil-mobilan bermasa 2 kg diam di atas lantai licin, kemudian diberi gaya tertentu dan bergerak dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah gaya yang diberikan pada mobil-mobilan? Penyelesaiannya, massa sama dengan 2 kg dan percepatan sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya, gaya yang diberikan pada mobil-mobilan. Maka, gaya sama dengan massa dikali percepatan, massanya 2 kg dan percepatannya 10 meter per sekon kuadrat. Jadi, 2 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat itu sama dengan 20 Newton. Lanjut, jika suatu benda bermasa 250 gram diberi gaya sebesar 10 Newton, maka berapa percepatan yang dialami benda? Penyelesaian. Massa sama dengan 250 gram. Nah, yang diminta itu dipindahkan ke kilogram. Maka hasilnya 0,25 kilogram. Jadi massanya 0,25 kg dan F atau gaya sama dengan 10 Newton. Yang ditanya itu berapakah percepatan yang dialami benda? Rumusnya, gaya sama dengan massa dikali percepatan. Karena yang ditanya percepatan, maka rumusnya dirubah menjadi gaya per massa. Nah, gayanya 10 dan massanya 0,25. Jadi, 10 dibagi 0,25 sama dengan 40 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan yang dialami benda tersebut adalah sebesar 40 meter per sekon kuadrat. Soal ketujuh. Diketahui dua buah titik dalam kerangka S dengan koordinat-koordinatnya adalah X1, Y1, Z1 sama dengan 5 meter, min 1 meter, 4 meter, dan X2, Y2, Z2 sama dengan 7 meter, 0 meter, min 3 meter. Maka, berapakah jarak antara kedua titik dalam kerangka acuan S inverse yang bergerak dengan laju 100 meter per sekon relatif terhadap S? Penyelesaiannya, dalam kerangka acuan S, jarak dua buah titik dapat dituliskan dalam persamaan berikut. D sama dengan akar buka kurung X2 kurang X1 tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung Y2 kurang Y1 tutup kurung pangkat 2 tambah buka kurung Z2 kurang Z1 tutup kurung pangkat 2. Lalu disubstitusikan nilai-nilai dari X1, Y1, Z1 dan X2, Y2, Z2 ke dalam persamaan berikut, yaitu D sama dengan akar buka kurung 7 kurang 5 tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung
0 kurang min 1 tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung min 3 kurang 4 tutup kurung pangkat 2. D sama dengan akar 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah min 7 pangkat 2. D sama dengan akar 54 sama dengan 3 akar 6 meter. Jarak ini akan sama diukur dalam kerangka acuan S inverse karena bentuk persamaan akan sama dalam kerangka acuan lembam. Jadi, jarak antara kedua titik dalam kerangka acuan S inverse adalah 3 akar 6 meter. Soal ke-8. Sebuah benda bermasa 15 kg awalnya diam di atas permukaan datar. Sebuah gaya eksternal sebesar 45 Newton diberikan kepada benda tersebut sehingga benda mulai bergerak. Jelaskan mengapa benda tersebut hanya dapat mengalami percepatan jika terdapat gaya eksternal sesuai dengan hukum Newton pertama dan kedua. Jawabannya yaitu penjelasan hukum Newton pertama. Hukum pertama menyatakan bahwa sebuah benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan jika gaya neto yang bekerja pada benda adalah 0. Dalam kasus ini, benda awalnya diam dan tanpa gaya eksternal, tidak ada gaya neto untuk mengubah kecepatan benda. Hukum Newton kedua, percepatan benda A disebabkan oleh gaya neto F neto sesuai persamaan F neto sama dengan M kali A. Gaya eksternal sebesar 45 Newton memberikan gaya neto yang menyebabkan percepatan. Jadi kesimpulannya, tanpa gaya eksternal, percepatan atau yang disimbolkan dengan A akan tetap 0. Oleh karena itu, hanya gaya eksternal yang dapat menyebabkan perubahan gerak benda sesuai hukum Newton pertama dan kedua. Soal yang ke-9. Sebuah kotak bermasa 20 kg ditarik dengan gaya horizontal sebesar 60 Newton pada permukaan licin. Hitung percepatan kotak tersebut dan gunakan hukum Newton kedua untuk menunjukkan hubungan antara gaya neto, massa, dan percepatan. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama, diketahui M sama dengan 20 kg, F sama dengan 60 Newton, dan F friksi sama dengan 0, di mana M adalah massa, F adalah gaya, dan F friksi adalah permukaan licin. Nah, selanjutnya, dengan menggunakan hukum Newton kedua, didapatkan F sama dengan M dikali A, atau gaya sama dengan massa dikali percepatan. Nah, dari rumus tersebut didapatkan rumus percepatan, yaitu A sama dengan F per M, atau percepatan sama dengan gaya dibagi massa. Dari soal kita ketahui bahwa massanya adalah 20 dan gayanya adalah 60 Newton. Maka percepatan F per M 60 dibagi 20 adalah 3 meter per sekon kuadrat. Jadi, percepatan pada kotak tersebut adalah 3 meter per sekon kuadrat. Soal yang terakhir. Sebuah balok bermasa 5 kg berada di atas permukaan lantai licin. Kemudian, balok tersebut ditarik dengan gaya horizontal sebesar 25 Newton ke arah kanan. Hitung percepatan balok tersebut, dan jika gaya tarik dihentikan setelah 4 detik, apa yang akan terjadi pada balok tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya, langkah pertama, hitung terlebih dahulu percepatan pada balok tersebut. Sama seperti soal nomor 9, diketahui M sama dengan 5 kg, F sama dengan 25 Newton, dan F friksi sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan hukum Newton kedua, didapat bahwa F sama dengan massa dikali percepatan, dan percepatannya adalah F per M, atau gaya
per massa. Gaya dari soal tersebut adalah 25 Newton dan massanya adalah 5 kg. 25 dibagi 5 adalah 5 meter per sekon kuadrat. Jadi, percepatan pada balok tersebut adalah 5 meter per sekon kuadrat. Nah, langkah yang kedua, apa yang terjadi jika gaya tersebut dihentikan? Nah, setelah gaya tarik dihentikan, tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada balok tersebut karena permukaan lantai di atas balok tersebut licin. Nah, menurut hukum Newton pertama, balok akan terus bergerak dengan kecepatan konstan pada akhir keempat atau pada akhir 4 detik. Nah, kecepatan saat gaya dihentikan mendapatkan rumus V sama dengan percepatan dikali waktu atau V sama dengan A dikali T, di mana percepatannya tadi adalah 5 meter per sekon kuadrat dan waktunya adalah 4 detik, maka 5 dikali 4 adalah 20 meter per sekon. Jadi, setelah gaya dihentikan, balok akan terus bergerak dengan kecepatan konstan yaitu 20 meter per sekon. Hal ini terjadi karena tidak adanya gaya Newton untuk menghasilkan atau untuk menghentikan gerak balok tersebut. Itu saja video pembahasan dari kelompok 5. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Thanks for watching guys.